Indonesia kami berkuasa, di dunia kita berjaya. Mari bersama Universitas Kadiri. Di Indonesia kami berkuasa, di dunia kita berjaya. Mari bersama Universitas Kadiri. Inilah 5 alasan kenapa banyak yang kuliah di Universitas Kadiri. Kampusnya adem, belajar berasa healing. SPP dan DPP bisa diangsur loh. Kamu juga bisa berkesempatan ngerasain kuliah di luar negeri. Dosennya humble dan terakreditasi baik sekali. Makanya yuk kuliah di UNIK. Universitas Kadiri, via Entrepreneur University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mudin Perdita Sari Setiawan dan ini suami saya yang akan membantu tugas podcast ini. Pertama-tama saya akan menanyakan tentang pengertian kebijakan publik. Apa kebijakan publik itu? Oke, kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau keputusan pemerintah yang sengaja dirancang untuk memecahkan masalah publik dan mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat. Definisi ini mencakup segala sesuatu yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, yang bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat, ekonomi, dan politik. Kebijakan ini berbentuk peraturan hukum, anggaran, hingga tindakan nyata dari birokrasi untuk merespon isu-isu sosial dan ekonomi. Ya, pertanyaan selanjutnya mengenai kebijakan publik itu apa contoh nyata misalkan kebijakan publik itu yang ada saat ini? Baik, di sini saya akan mengambil contoh salah satu kebijakan publik yang menurut saya dapat menjadi contoh bagi wilayah-wilayah lainnya di Indonesia. Nah, saya mengambil contoh salah satu kebijakan publik di Kota Batu. Nah, kebijakan ini merupakan salah satu kebijakan yang telah berinovasi. Kebijakan ini membantu mewujudkan good governance dan smart city. Kebijakan ini bernama Batu Among Tani Teknologi atau disingkat sebagai BATT. Dan dalam BATT tersebut ada sebuah aplikasi yang bernama Among Batu yang dirilis pertengahan tahun 2017 oleh pemerintah Kota Batu. Dan BATT ini adalah suatu kebijakan inovasi pemerintah Kota Batu yang memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung sektor pertanian, pelayanan publik, dan pembangunan daerah di Kota Batu. Serta kebijakan ini menjadi salah satu fondasi Smart City Kota Batu. Nah, dengan adanya BATT ini untuk meningkatkan pelayanan publik dan menyejahterakan masyarakat Kota Batu melalui teknologi digital. Wah, menarik sekali ya. Di era serba digital ini pasti memudahkan bagi berbagai pihak pastinya. Itu sebuah aplikasi yang semua orang pasti bisa mengaksesnya ya. Terus layanan apa saja yang ada dalam aplikasi Among Batu tersebut? Ya, ini aplikasinya Among Batu seperti ini. Dan dalam aplikasi tersebut ada 5 menu. Yang pertama adalah wisata. Jika kita mengklik wisata, kita dapat mendapatkan informasi hotel
yang ada di Kota Batu, pondok wisata serta kuliner yang ada di Kota Batu. Selanjutnya, kontak darurat. Nah, dalam kontak darurat ini kita dapat menghubungi misalnya pemadam kebakaran, terus keamanan seperti polsek dan polres terdekat. Dan selanjutnya produk lokal. Nah, di dalam menu produk lokal ini kita dapat melihat berbagai produk UMKM di Kota Batu serta alamat tempat UMKM tersebut supaya kita dapat mendatangi dan membelinya secara langsung. Nah, selanjutnya ada CCTV. Nah, CCTV ini kita bisa mengakses 24 jam non-stop, dan CCTV ini tersebar di beberapa titik wilayah Kota Batu. Wah, ternyata Kota Batu ini sangat maju dan bisa menjadi contoh smart city bagi kota-kota lainnya ya. Nah, kalau itu sih sudah pasti. Saya akan menekankan dalam satu menu di aplikasi Among Batu tersebut yang menurut saya sudah dapat menjelaskan tentang strategi, tujuan, dan aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Menu itu adalah di layanan. Apabila kita mengklik menu layanan, di situ akan muncul banyak sekali pelayanan-pelayanan yang ada di Kota Batu dengan tujuan memudahkan masyarakat Kota Batu dalam menjangkau dan mengaksesnya. Salah satunya adalah pelayanan yang diberikan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan atau Distan-KP. Pemerintah Kota Batu dan Distan-KP memberikan pelayanan yang prima dan optimal bagi petani. Dalam aplikasi tersebut, para petani dapat memantau informasi harga yang selalu up to date tiap jamnya. Para petani dapat gratis berkonsultasi secara online mengenai pertaniannya. Para petani juga bisa mencari pengepul, kemudian pengepul tersebut juga bisa mencari para petani di dalam aplikasi tersebut. Dan para petani juga bisa melihat toko-toko pertanian terdekat di daerahnya. Dan di sini aktor-aktor yang terlibat adalah pemerintah Kota Batu itu sendiri, Diskominfo, Distan-KP, DPRD, petani, UMKM, komunitas-komunitas yang ada di Kota Batu, dan masyarakat yang ada di Kota Batu. Sekian dan terima kasih podcast dari saya dan suami saya. Aduh, kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.